acara selanjutnya adalah live podcast bersama Kaprodi Manajemen dan juga Koor Mata Kuliah Kewirausahaan. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Bu Kaprodi Manajemen dan juga Koor Mata Kuliah Kewirausahaan. Mari kita berkenalan dengan Kaprodi dan juga Koor Mata Kuliah Kewirausahaan dulu. Selamat pagi Ibu Sri Handari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah hadir. Selamat pagi Pak Miftah. Selamat pagi Mbak Sela. Terima kasih Pak sudah hadir menyempatkan waktu sharing-sharing sama teman-teman sekalian. Siap. Oke, sebagai awalan boleh Bu Sri beri sapaan dulu ke teman-teman sekalian dan juga kasih sambutan mungkin Bu sedikit-sedikit. Oke. Terima kasih Mbak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Ria yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih semuanya Bapak Ibu dosen, khususnya pengembangan bisnis dan mata kuliah kewirausahaan, dan adik-adik alumni yang hari ini nanti juga akan masuk podcast juga podcast Bu. Ya, Betul. ada Mbak Enggal Sri Wahyuni dan Mas Taufik Ainun, dan juga para peserta kreatif dan inovatif festival ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa menyelenggarakan festival kreatif trainer. Mudah-mudahan acara ini akan semakin menginspirasi ya, semakin meningkatkan passion adik-adik mahasiswa, khususnya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam membangun, menginisiasi dan mengasah ide bisnis kreatifnya begitu. Selamat pagi semuanya, semua sehat ya. Terima kasih Bu atas sambutannya. Nah, ngomong-ngomong tentang kewirausahaan nih Bu, pastinya ya nggak lepas dari peran universitas dan juga para dosen ya Bu dalam memberikan fasilitas dan juga ilmu kepada para mahasiswanya. Nah, sebenarnya udah sejauh mana sih Bu Prodi Manajemen ini memberikan fasilitas dan juga ilmu kepada para mahasiswanya khususnya, dan sampai saat ini sudah sejauh mana? Mbak Sela, makasih. Jadi pengembangan kewirausahaan di program studi manajemen ini menjadi komitmen dan itu terrealisasi di kurikulum program studi manajemen ya. Kita memiliki keunggulan di dua bidang. Yang pertama adalah managership dan entrepreneurship gitu. Kemudian sebagai konsekuensi dari keunggulan yang kita tetapkan, kemudian di dalam pengembangan kurikulum pun banyak bahan kajian yang ini bermuatan kewirausahaan. Dan ada beberapa mata kuliah ya. Misalnya di semester 1 adik-adik mahasiswa mengambil mata kuliah manajemen dan bisnis. Di semester 1 adik-adik mahasiswa sudah dikenalkan mengenai bagaimana bisnis kecil, bagaimana cara membuka usaha, mengajukan izin usaha gitu ya. Kemudian di semester 2 adik-adik mahasiswa mengambil lagi mata kuliah kewirausahaan. Kemudian di semester 4 ini adik-adik mahasiswa sudah mulai membuat perencanaan usaha gitu ya, perencanaan usaha yang ada praktikumnya, kemudian dilanjutkan lagi dengan muatan 6 SKS juga di semester 5. Ini ada mata kuliah pengembangan bisnis begitu. Jadi kalau ditotalkan ada berapa SKS ya? Pengembangan bisnis 6 SKS, perencanaan bisnis 6 SKS, kewirausahaan 4 SKS, manajemen dan bisnis 4 SKS, 8 plus 12. Oke, jadi memang Prodi Manajemen sendiri sudah memfasilitasi dan juga masuk ke dalam kurikulum juga ya Bu ya, mulai dari sebelum pengenalan bisnis dulu, kewirausahaan dan juga perencanaan, pengembangan. Jadi memang tahap-tahapnya itu sangat komplit gitu ya Bu ya. Nah, jadi kan tadi ada pengembangan bisnis juga ya Bu ya. Jadi mahasiswa disuruh bisnis gitu ya Bu ya. Ada praktek bisnis langsung ya Bu. Nah, itu selama mata kuliah itu sudah selesai, ada nggak sih Bu yang mahasiswa itu tetap jualan meskipun udah mata kuliahnya udah beres gitu Bu? Ada nggak Bu yang tetap mulai aja bisnisnya gitu? Iya. Nah, ini kebetulan ada Pak Miftah nanti akan banyak menjelaskan mengenai bagaimana sih kemudian follow up dari mata kuliah pengembangan bisnis yang ada begitu. Jadi misalnya
kemarin ketika ada kompetisi nasional itu ada mahasiswa kita ya, ada Mas Sauki ya yang menang Summit Coffee di KBMI ya Pak Miftah ya, di KBMI di Brawijaya dan alhamdulillah juara. Kemudian ada Mbak Sela. Iya, betul banget nih. Bukti nyata di depan kita lah Pak Miftah ya. Ya. Multi talent lah. Multi talent ya. Betul ya. Senang sekali kita kalau punya alumni-alumni dan calon alumni yang seperti ini sedang kita asah begitu kan. Betul sekali. Dan nanti dengan adanya creative space ini benar-benar menambah passion adik-adik mahasiswa. Jadi artinya memang kita itu concern kepada ide bisnis kreatif mahasiswa, kemudian diasah, difasilitasi, didampingi oleh dosen, kemudian juga alumni-alumni yang memang sudah memiliki bisnis-bisnis begitu ya. Nah, alumni-alumni ini tentunya memang kalau kita mengatakan disemai dari mata kuliah yang ada begitu. Dan seperti halnya yang akan hadir nanti ada Mas Taufik ya, ada Mas Taufik, Mbak Enggal ini juga sebagai salah satu contoh ya, beberapa contoh yang sudah masih menjalankan usaha, sukses berwirausaha setelah kemudian mengambil rangkaian program atau rangkaian mata kuliah yang ada di Prodi Manajemen begitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman yang kita contohkan yang kebetulan yang hadir hari ini. Iya, betul. Mungkin Mbak Miftah bisa memberikan tambahan ya. Iya, jadi memang kita kan cukup komprehensif ya. Dari awal tadi Bu Sri Handari mengatakan bahwa fondasi awal itu di semester awal sudah kita berikan, manajemen dan bisnis. Kemudian kita berikan juga untuk dasar-dasar kewirausahaannya di mata kuliah kewirausahaan. Makanya kita pengen semangat berwirausaha itu tidak hanya di awal, tapi benar-benar merasakan sensasinya, pengalaman bagaimana berwirausaha ini gitu. Nah, itu kita tuangkan ke dalam semua pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi memang benar-benar ini ya Pak, tersusun secara runtut ya Pak ya kalau manajemen sendiri. Kayak narasumber nanti Mbak Enggal itu saya sudah ngamatin bisnisnya itu yang sekarang itu dari pengembangan bisnis ya. Itu dari pengembangan bisnis gitu. Bukti nyatanya itu bikin prototipe gitu. Ya tentunya nggak akan cukup hanya dosen yang membimbing, harus benar-benar dari mahasiswa sendiri yang akan meneruskan gitu ya. Kita hanya membekali aja gitu kan. Basicnya passion dari mahasiswa gitu. Betul. Nah, itu ya pada akhirnya memang semuanya kembali ke mahasiswa, tapi kita memang mendorong, kita memfasilitasi dengan ya segala ilmu yang kita miliki, segala fasilitas yang kita miliki, dan ini terus dikembangkan di Prodi Manajemen. Gitu. Memang teman-teman, salah sendiri kan juga ada running bisnis juga ya Pak, dan ada salah satunya itu dari pengembangan bisnis. Jadi memang apa yang dipelajari di perkuliahan itu memang berguna banget Pak, berguna banget itu untuk salah prakteknya. Satu, berarti bisnisnya banyak dong. Iya, kebetulan saya jual bisnis kuliner, ada juga kemarin sempat ikut lomba, alhamdulillah juara 2 juga di PKM kewirausahaan. Jadi memang itu benar-benar Pak, ketika saya ikut lomba itu benar-benar kepake banget gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi kita benar-benar belajar gimana sih bikin BMC yang bagus, gimana keuangannya itu gimana, mengelola tim itu gimana, dan memang benar sih yang kata Bapak katakan tadi, memang mengelola tim itu nggak mudah gitu ya. Dari skala kecil aja itu udah banyak masalah yang timbul gitu Pak. Yang ada yang free rider lah, ada yang benar-benar satu orang ngerjain semuanya. Itu memang benar-benar terjadi Bu. Itu baru konsekuensinya hanya nilai. Nah betul. Kalau konsekuensinya Anda menderita kerugian, padahal di bawah Anda itu ada banyak pegawai yang menggantungkan hidupnya pada Anda. Apa yang Anda pikirkan? Itu tekanannya kan besar sekali. Betul Pak. Itu makanya memang menjadi wirausaha itu tidak sekedar jargon. Itu memang harus kita alami gitu. Dan challenging banget ya Bu ya. Maka dari itu kita harus benar-benar belajar nih. Teorinya juga seperti apa dan prakteknya itu seperti apa gitu. Betul. Nah, untuk program studi manajemen sendiri Bu. Nah, rencana kedepannya ini seperti apa ya Bu, supaya lulusan manajemen ini semakin tertantang gitu Bu, semakin banyak yang berkecimpung di dunia bisnis dan mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan bahkan Bu. Iya, oke. Iya, makasih Mbak Sela. Jadi
kita tetap ya kepada manajership dan entrepreneurship. Kebetulan memang apalagi sekarang ini kita sedang menyiapkan akreditasi internasional FIBA-A yang insya Allah nanti akan segera kita persiapkan dan kita ajukan begitu. Kemudian kurikulum sekarang ini sudah berbasis kepada MBKM ya, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan untuk mendukung semua ini kita makanya tadi kita launching Creative Space ya, program Creative Space ini diharapkan nanti semakin bisa memberikan fasilitasi kepada adik-adik mahasiswa. Artinya pengembangan kewirausahaan ini menjadi semakin besar, kemudian keinginan kita untuk meletakkan kewirausahaan sebagai salah satu keunggulan program studi manajemen ini menjadi benar-benar bisa memberikan benefit kepada mahasiswa, kemudian juga adik-adik mahasiswa menjadi semakin bisa mengasah ide-ide kreatif, kemudian bisa mendapatkan pendampingan dari dosen-dosen, khususnya dosen-dosen kewirausahaan, dosen-dosen pengembangan bisnis begitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa diwujudkan di sana gitu. Kita akan support terus kepada program-program yang itu memang benar-benar untuk mensupport adik-adik kepada pengembangan kewirausahaan ya Pak Miftah ya gitu. Oke, jadi memang program studi manajemen itu rencana kedepannya memang terus melakukan inovasi-inovasi baru ya Bu ya untuk mensupport mahasiswa manajemen terutama ya Bu ya. Oke, seperti yang udah dijelasi Bu Sri Handari tadi Pak. Oke, kita beralih ke Pak Miftah nih selaku koordinator mata kuliah kewirausahaan. Nah, tadi udah sedikit disentil sedikit ya Bu ya Pak ya dari Bu Sri itu bahwa manajemen UMY ini akan menghadirkan Creative Planner Festival dan juga Creative Space. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak Creative Planner Festival itu dan Creative Space itu seperti apa? Gitu? Ya, ini sebenarnya langkah kita untuk selalu berinovasi ke depan ya. Betul. Jadi kita pengennya kita punya banyak ruang, banyak fasilitas bagi mahasiswa untuk mewujudkan mimpinya, mengekspresikan kreativitas dan inovasinya gitu ya. Jadi selain acara, kita juga harus punya fasilitas. Makanya kalau acara memang kita wujudkan di Creative Planner Festival ini dan insya Allah kita selenggarakan tiap tahun. Ini Creative Planner Festival 1.0 berarti. 1.0. Ya kan? Berarti nanti ada 2.0 dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi ini menjadi satu acara yang memang untuk memfasilitasi mahasiswa kita terutama dan juga mahasiswa luar, sehingga mahasiswa kita itu merasakan kompetisi. Bagaimana sih berkompetisi gitu kan? Betul. Karena nanti dalam dunia bisnis juga berkompetisi kan? Lebih berat lagi mungkin Pak. Ini baru kompetisi untuk memenangkan hadiah. Gitu. Belum kompetisi yang memenangkan persaingan, ya kan? Nah itu yang iklim seperti ini yang akan kita bangun. Nah tentunya itu kan dari segi acara ya. Nah fasilitasnya apa? Kita siapin tuh ruang bermainnya. Kita siapin ruang bermainnya namanya Creative Space. Ya, jadi Creative Space ini ya ruang bermainnya mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ya, tentunya untuk memfasilitasi mahasiswa kewirausahaan. Ya di situ nanti ada banyak fasilitas seperti studio multimedia untuk bikin podcast seperti ini misalnya, bikin foto produk dan lain sebagainya. Terus kemudian ada komputer dengan software yang memang relevan untuk bisnis ya. Misalnya kalau kita sekarang kan mau desain produk gitu ya, kita nanti siapin software desain produk. Editing visual gitu ya, kayak Canva, mungkin Photoshop dan lain sebagainya. Itu lengkap di situ. Jadi tinggal masuk, saya punya ide bisnis ini nih, gitu kan. Masuk, yaudah, Anda punya fasilitas yang lengkap di situ. Dan juga ada ruang referensi di situ untuk diskusi, untuk macam-macam. Jadi Creative Space seperti itu harapannya, ya, memberikan ruang bermain bagi mahasiswa, gitu, untuk meningkatkan passion, meningkatkan jiwa kewirausahaannya dan dia siap berkompetisi gitu. Oke, jadi memang Creative Planner Festival itu akan dilaksanakan
setiap tahunnya ya Pak ya. Dan Creative Space itu adalah ruang bermain bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas tentunya ya Pak ya. Oke. Nah tadi sedikit digambarkan bentuk Creative Space ya Pak. Bisa lebih jelas lagi nggak Pak per detail ya gitu Pak? Ya mungkin bisa ditampilkan ya gambaran dari Creative Space seperti apa? Biar teman-teman juga pada tahu nih kayak gimana sih gambaran bentuk dari Creative Space sendiri kan Pak? Iya, ini secara fisik masih kita siapkan teman-teman sekalian ya. Nah ini gambarannya seperti ini ya. Jadi gambarannya nanti di situ kan ada komputer, mungkin bisa di stop dulu. Jangan pas ketutup, coba agak kebuka. Yang pas di bawah, ya ini. Nah itu yang saya bilang, di situ kan ada studio multimedia kan ya. Terus kemudian ada ruang referensi, terus ruang referensinya ada bin bag-nya. Jadi ini kayak co-working space lah kalau anak zaman sekarang ya kan. Bahasa kerennya gitu ya Pak. Bahasa kerennya gitu. Nanti kita siapin kopinya lah di situ sekalian ya kan. Iya, biar lebih nyaman ya Pak. Kan gitu. Nah, di situ ada ruang referensi, ada studio multimedia untuk podcast, foto produk dan lain sebagainya, dan di situ ada komputer yang lengkap dengan softwarenya untuk mendukung kegiatan kewirausahaan. Ya tadi misalnya desain, terus kemudian kalau bicara tentang fintech kita siapin juga di situ, ya kan. Terus misalnya kita bicara tentang human resource information system ada di situ, software-softwarenya insya Allah kita siapkan di situ. Jadi mahasiswa tinggal one step one step shop ya istilahnya, masuk dia bisa berkreasi, berinovasi di ruang ini. Nah, satu pertanyaan nih Pak, berbayar atau enggak nih? Mahasiswa banget ini pertanyaannya. Bayar enggak ya? Bayar ya, gitu ya. Ada kepikiran ini ya. Ini fasilitas ya, kepada adik-adik mahasiswa program studi manajemen khususnya. Tapi juga bisa dimanfaatkan juga oleh prodi lain. Artinya kan ini tidak hanya untuk prodi manajemen begitu ya. Tapi memang ini fasilitas yang kami miliki, yang kita kembangkan untuk adik-adik dan inline dengan mata kuliah ya. Betul. Inline dengan mata kuliah perencanaan bisnis, pengembangan bisnis. Jadi adik-adik otomatis karena semua mahasiswa itu mengambil mata kuliah itu berarti semua mahasiswa free untuk bisa setiap hari ya, setiap hari ada di situ ya, menghabiskan waktu di situlah untuk berkreasi, untuk berdiskusi. Apalagi tadi Pak Miftah sudah janji nih tambahi kopi di dalamnya. Tambahi kopi 25 jam nanti. Nah itu kopinya nanti dari mahasiswa harusnya ya. Produksinya mahasiswa. Jadi ada kerjasama juga ya Pak ya. Karena memang ada alumni-alumni yang nanti akan kita hadirkan. Ya, gitu. Value added-nya di situ sih Mbak Sarah. Ya. Jadi tadi teorinya dari mata kuliahnya udah ada, implementasinya dari mata kuliah juga udah ada, bahkan ruang buat kreativitasnya udah ada nih teman-teman. Nah satu lagi nih pertanyaan Pak, pasti kalau kita bangun bisnis, kita memulai bisnis pasti ada kendala kan Pak? Pasti kan? Nah itu kira-kira ada nggak sih Pak kayak waktu atau kesempatan buat mahasiswa konsultasi nih terkait masalahnya tuh? Nah ini salah satu fungsi dari Creative Space. Tentunya dosen pasti terbuka untuk konsultasi ya. Tapi nggak cukup hanya dosen sebenarnya. Jadi dimanapun Creative Space kewirausahaan di universitas-universitas top gitu di Indonesia maupun di luar negeri pasti melibatkan praktisi. Nah di situ kita inginnya nanti ada praktisi yang akan kita hadirkan di situ untuk memberikan misalnya short course kecil, kursus-kursus kecil gitu ya. Termasuk operator podcast kita ini kan alumni yang luar biasa ya kan. Betul. Nah ini nanti akan kita hadirkan di situ untuk bikin kelas misalnya. Terus nanti ada Mas Taufik juga yang sudah bikin aplikasi. Nah ini kita hadirkan di situ untuk memberikan inspirasi, ya kan. Kalau perlu nanti posternya kita bikinkan showcase gitu kan, biar kelihatan. Oh ini loh produk-produknya kayak misalnya punyanya Mbak Enggal gitu kan. Nah ini loh produknya Mbak Enggal tuh seperti ini, gitu. Dia sudah berhasil. Bukan menunjukkan hanya ini karena prodi manajemen, tidak, tapi kita memfasilitasi
dia serius dengan usahanya, ini loh hasilnya, gitu loh. Nah ini masa udah zamannya beliau-beliau ini dulu, Mas Taufik, Irfan, Mbak Engga belum ada creative space kan gitu. Tapi nyatanya berhasil semua kan gitu kan. Apalagi nanti ada creative space. Apalagi ada harusnya iklim dengan iklim kewirausahaan yang lebih bagus, dengan atmosfer kewirausahaan yang lebih bagus, harusnya lebih berhasil kan gitu. Nah itu harapan kita gitu loh. Gitu makanya kita kalau dosen aja nggak cukup ya tadi seperti analogi berenang tadi gitu. Kita berikan teori. Untuk berenang nggak tanpa nyemplung nggak mungkin bisa. Nah ini kita hadirkan orang-orang yang udah nyemplung nih semuanya, yang udah jadi perenang nih gitu. Nah kita hadirkan, kasih kelas di situ, menginspirasi di situ, gitu loh. Pastinya juga kalau udah praktisi kayak gitu, dia pernah ngalami masalah yang sama ya Pak ya, kemungkinannya ya Pak. Pasti. Jadi gitu. Setidaknya mahasiswa yang baru mulai bisnis itu, jadi gini loh menyelesaikan masalahnya itu. Gitu. Jadi masalahnya juga lebih mudah terselesaikan gitu ya Pak ya. Dulu ruang bermain itu sempat ada ya dulu sebagai lab management yang disiapin sama timnya Mas Taufik dulu di Youthpreneur. Kita punya komunitas juga namanya Youthpreneur. Nah Youthpreneur itu seharusnya nanti ambil bagian besar di sini. Nah, jadi dulu kita punya Ahad Morning gitu kan. Nah itu ruang bermain. Ahad Morning. Tapi begitu kondisi tidak memungkinkan pandemi gitu kan, kita kurang ruang bermainnya. Tapi kan itu hanya tempat jualan, gitu ya. Nah untuk mengembangkan kreativitasnya kan belum ada. Nah tentunya nanti kalau sudah aman, Ahad Morning ada, tempat jualannya ada nih yang offline. Ruang bermain untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya juga sudah kita siapin gitu loh. Harapannya akan muncul nih para Taufik, Irfan dan Enggal yang baru dan sela-sela yang baru gitu loh. Nah, itu. Dan menghadirkan alumni yang sukses berwirausaha itu jauh akan lebih memberikan insight semangat dan neruk kepada adik-adik mahasiswa dalam mengasah kewirausahaan. Gitu. Oke, tentunya lebih menyemangatin ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Sri Handari dan Pak Miftah yang sudah menyempatkan waktunya nih sharing sama teman-teman sekalian. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa menjadi menjadi ilmu dan pengetahuan kita bersama dan tentunya semangat untuk berwirausaha lagi ya Bu ya. Betul. Tadi udah dengar penjelasan dari Bu Bundari dan sekarang adalah saat yang paling kita tunggu-tunggu nih Bu. Kita akan saksikan bersama-sama soft launching dan Creative Festival dan Creative Space. Ini dia pada Bu Sri, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022 akan diluncurkan program Creative Space, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga dengan adanya fasilitas Creative Space ini dapat meningkatkan passion mahasiswa untuk berwirausaha dan ini merupakan ciri khas dari program studi manajemen. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak yang besar juga bagi masyarakat secara luas. Bismillahirrahmanirrahim.